Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pembahasan kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang zakat. Sebelum kita memasuki tentang zakat ini lebih mendalam, maka kita ingin mengetahui apa itu zakat. Zakat secara bahasa maknanya adalah at-taharatu wan nama, yakni bersih dan berkembang. Nah, kenapa zakat secara bahasa maknanya adalah at-taharah, bersih, wan nama dan berkembang? Karena zakat itu bisa membersihkan harta seseorang yang ia dapatkan barangkali dengan cara yang tidak baik. Kenapa zakat dinamakan dengan an-nama, berkembang? Karena zakat yang dibayarkan oleh seseorang itu akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zakat secara istilah maknanya adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ikhraji juz'in wajibin syar'an, ya, dengan mengeluarkan sebagian yang wajib, ya, secara syar'i, fi malin muayyan, pada harta yang tertentu, li ta'ifatin au jihatin makhsusah, untuk sekelompok orang tertentu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara salat dengan zakat, di mana misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini menunjukkan bahwa posisi zakat di dalam Islam itu sangatlah tinggi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara zakat dengan sholat. Teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui makna dari zakat baik secara bahasa maupun istilah, kemudian kita mengetahui kedudukan zakat di dalam Islam, maka kita ingin mengetahui apa syarat-syarat wajib zakat, ya, apa syarat-syarat, ya, yang harus terpenuhi sehingga seseorang wajib untuk membayar zakat dari harta yang ia miliki. Apakah semua orang wajib untuk mengeluarkan zakat? Misalnya di sini kita semua, apakah semua kita ini harus membayarkan zakat dari harta yang kita miliki, atau ada di antara kita yang wajib zakat, sebagian yang lain kemudian tidak? Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa zakat ini tidak diwajibkan untuk semua orang. Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga seseorang yang memiliki harta tersebut wajib untuk menzakatkan hartanya. Nah, di antara syaratnya yang pertama ada Islam. Nah, alhamdulillah kita semua di sini Islam. Maka salah satu dari syarat wajib zakat itu sudah ada pada diri kita. Nah, hal yang menunjukkan bahwa Islam merupakan syarat wajib zakat adalah di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Ya, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai bentuk sedekah, yakni yang dimaksudkan dengan sedekah di sini adalah zakat. Tutahhirhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudz min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka. Khitab di sini, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Maka ini menunjukkan bahwa Islam merupakan salah satu syarat dari wajib zakat. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Tentunya yang bisa dibersihkan, ya, dan disucikan dengan zakat ini adalah orang Islam. Karena orang kafir bagaimanapun amal mereka, tentunya amalan mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah al-hurriyah, yakni merdeka. Ya, alhamdulillah kita semua di sini tidak berada di bawah perbudakan, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang merdeka. Maka ya, dua syarat wajib ini sudah terpenuhi pada diri kita di sini.
Kemudian syarat yang ketiga adalah milkun nisab, memiliki nisab. Apa itu nisab? Para ulama menyebutkan makna dari kalimat nisab adalah qadrun minal mal, ya, ukuran dari harta. Rattaba syari'u wujub az-zakati ala bulughih, yang mana syariat mengkaitkan wajib zakat dengan mencapai ukuran tersebut. Nah, ini yang disebut dengan zakat. Artinya, seseorang akan wajib zakat ketika dia sudah memiliki nisab. Kalau belum mencapai nisab, maka dia tidak wajib zakat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah." Tidak ada zakat pada harta yang berada di bawah 5 wasak. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara syarat wajib zakat adalah mencapai nisab. Nah, di samping syarat yang ketiga ini, ya, yang mengharuskan atau yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat adalah alla yamliku dainun yungkisun nisab, yakni seseorang tersebut yang memiliki harta itu tidak memiliki hutang yang dapat mengurangi nisabnya. Contohnya seperti apa? Misalnya sekarang si fulan memiliki harta sebanyak 100 juta. 100 juta ini sudah mencapai nisab. Namun di samping itu dia memiliki hutang sebanyak 80 juta. Nah, pertanyaannya, apakah orang tersebut wajib membayar zakat dari hartanya yang sebanyak 100 juta tersebut? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena orang ini masih memiliki hutang yang dapat mengurangi hartanya tersebut, sehingga hartanya itu tidak mencapai nisab. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang memiliki harta yang banyak dan dia juga memiliki hutang? Namun setelah dihitung ternyata uang yang tersisa setelah dikurangi hutangnya masih banyak. Apakah dia wajib untuk menzakatkan hartanya? Nah, dia wajib membayarkan zakat pada, ya, hartanya setelah dikurangi hutangnya. Contoh misal, ada seseorang yang memiliki uang sebanyak 500 juta dan dia memiliki hutang sebanyak 200 juta. Pertanyaannya, berapa dia harus membayarkan zakatnya? Apakah pada 500 jutanya tersebut atau setelah dikurangi hutangnya? Jawabannya adalah dia punya kewajiban zakat pada hartanya setelah dikurangi hutangnya. Maka di sini orang ini menghitung wajib zakatnya dari 500 juta dikurangi 200 juta menjadi 300 juta. Jadi hitungan zakatnya pada hartanya yang 300 juta tersebut. Kemudian syarat wajib zakat yang keempat adalah mudhiyul haul, yakni berlalunya harta selama 1 tahun. Contohnya misalnya, ada seseorang memiliki harta sebanyak 100 juta dan dia sudah memegang harta ini selama 6 bulan, atau harta ini berada di bawah kepemilikannya selama 6 bulan. Kemudian setelah itu dia memakai uang yang 100 juta ini untuk membeli rumah. Pertanyaannya, apakah orang ini wajib membayar zakat? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena orang ini sekalipun dia memiliki harta sudah mencapai nisab, ya, sudah ada kewajiban zakat padanya, namun harta tersebut belum berlalu selama satu tahun. Apakah orang ini wajib untuk membayar zakat? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena orang ini sekalipun dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab, yang sudah mencapai wajib zakat, namun harta tersebut belum ia pegang selama 1 tahun, maka di sini dia tidak wajib untuk membayar zakatnya, atau belum ada kewajiban baginya membayar zakat. Akan tetapi tidak semua harta yang dimiliki oleh seseorang yang disyaratkan, ya, berlalunya 1 tahun untuk wajib zakatnya. Di situ ada pengecualian di mana ada beberapa harta, ya, yang dimiliki oleh seseorang yang tidak disyaratkan harus berlalu
selama 1 tahun. Yang pertama ada al-kharij minal ard, barang yang diambil dari tanah. Salah satu contohnya misalnya adalah hasil pertanian. Nah, hasil pertanian itu tidak disyaratkan berlalunya selama 1 tahun, tetapi dia wajib dizakatkan ketika dia panen. Ketika dia sudah mencapai nisab di saat panen, maka zakatnya harus dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Dan berikanlah haknya ketika waktu panen. Kemudian yang kedua ada natajus saimah, yaitu anak binatang ternak yang digembalakan. Ini juga tidak disyaratkan harus berlalu 1 tahun. Contohnya misalnya, ada seseorang di awal tahun dia memiliki kambing, memiliki kambing 80 ekor. Nah, kemudian dia gembalakan. Setelah berlalu 1 tahun, ternyata kambingnya berkembang biak sehingga menjadi 170 ekor. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dia zakatkan hanya 80 ekor yang ia miliki di awal tahun atau dari semuanya? Jawabannya adalah semuanya, yakni 170 ekor. Sehingga dia harus mengeluarkan 2 ekor kambing sebagai zakatnya. Kemudian yang ketiga ada ribhut tijarah, yakni keuntungan dagang. Ini juga sama, tidak disyaratkan mudhiyul haul, berlalu 1 tahun. Akan tetapi dia dizakatkan mengikuti asalnya. Contoh misalnya, ada seseorang di awal tahun dia berdagang, di mana barang dagangannya itu bernilai sekitar 100 juta. Kemudian dia kembangkan, dia dagang. Nah, sehingga di akhir tahun barang dagangannya nilainya sudah mencapai 170 juta. Pertanyaannya adalah, di sini modal yang berlalu 1 tahun itu berapa? Tentunya kita akan menjawab yang 100 jutanya. Namun di akhir tahun misalnya, di mana nilai barangnya tersebut atau uang yang dia miliki dari hasil dia berdagang tersebut 170 juta. Apakah dia hanya mengeluarkan zakat untuk 100 juta atau semuanya? Jawabannya adalah dia harus mengeluarkan zakat untuk 170 jutanya. Sekalipun yang 70 juta ini belum berlalu 1 tahun. Kenapa? Karena ribhut tijarah, keuntungan dagang, hauluhu haulu aslihi. Haulnya untuk hitungan tahunnya itu mengikuti hitungan tahun aslinya. Yakni yang 70 juta tersebut mengikuti hitungan 100 juta modalnya di awal. Ada pertanyaan dalam masalah mudhiyil haul di sini. Yakni hal tabaddulil mal yaqta' min hauli? Apakah perubahan yang terjadi pada barang yang wajib dizakatkan tersebut di antara hitungan tahunnya itu membuat hitungan tahunnya menjadi terputus? Nah, untuk menjawab ini, maka di sini ada 4 kondisi di mana barang tersebut terjadi padanya perubahan. Yang pertama adalah tabaddulil mal bi jinsihi, yakni perubahan yang terjadi pada barang namun dari satu barang ke barang yang sejenisnya. Contoh misalnya, ada seseorang memiliki 80 ekor kambing. Kemudian dia melihat kambing tetangganya itu lebih bagus misalnya. Kemudian dia ingin menukarnya. Akhirnya apa? Terjadi pertukaran. Pertanyaannya adalah, apakah hitungan tahunnya dimulai sejak orang ini menukarkan kambingnya dengan tetangganya atau dihitung sejak dia memiliki kambing? Jawabannya adalah hitungan tahunnya dimulai sejak dia memiliki kambing. Karena di sini perubahannya dari satu barang ke barang yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah tabaddul urudit tijarah bin nuqud, yakni perubahan yang terjadi dari barang dagangan ke uang. Contoh misalnya, ada seorang pedagang
di awal tahun dia memiliki barang ya yang bernilai misalnya 100 juta. Kemudian di bulan ke-10 misalnya, barang tersebut semuanya terjual sehingga menjadi uang, dan uang ini dia pegang sampai akhir tahun. Pertanyaannya, apakah ya uang yang dia pegang tersebut hitungan haulnya dimulai dari bulan 10 atau dari awal tahun ketika dia memiliki barang dagangan tersebut? Jawabannya adalah ya hitungan tahunnya ya dihitung sejak dia memiliki barang tersebut. Sama juga dengan hal sebaliknya, yakni yang ketiga, tabadduli nuqudit tijarah bin nuqud, yakni berubahnya uang menjadi barang dagangan. Ini juga sama hukumnya, yakni hitungannya adalah dimulai sejak orang tersebut memiliki uang. Nah, kemudian yang keempat adalah tabaddulil mal bi ghairi jinsihi, yakni perubahan dari satu barang ke barang yang lainnya tetapi tidak sejenis. Contoh misalnya, ada seseorang yang memiliki barang untuk dijual. Nah, kemudian setelah lama dia berusaha untuk menjual ternyata tidak terjual juga. Akhirnya misalnya dia bertemu dengan orang yang memiliki kambing. Kemudian dia bilang sama peternak kambing ini, kita tukeran saja. Saya ambil kambingnya, kemudian kamu ambil barang saya. Ya. Nah, tetapi dia mengambil kambing ini untuk dia ternak. Nah, pertanyaannya, apakah hitungan haul orang ini dihitung sejak dia memiliki barang yang ingin dijualnya tersebut atau ketika dia memiliki kambing? Jawabannya adalah di sini hitungannya itu adalah sejak dia memiliki kambing, karena di sini perubahannya adalah dari satu barang ke barang yang lainnya dan barang tersebut tidak sejenis. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.